بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نحبكم يا أهل أندونيسيا ونقول لكم جزاكم الله كل خير، إمام المسجد ورئيس المسجد والأخوة جماعة المسجد والأخوة العاملين في المكتب على هذا التنسيق. نقول لكم جزاكم الله كل خير على هذا التنسيق، فنحن أتيناكم محبة لله وفي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada DKM Masjid, kemudian para jamaah yang sudah mempersilahkan kami untuk datang ke sini. Kami mencintai kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencintai kalian semua dan Allah memberikan sebaik-baiknya balasan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ويقينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر ومن المغفور لهم ومن عتقائه من النار. Setelah hamdalah dan shalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua yang hadir di sini semuanya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua setelah ditinggal oleh bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bayi yang baru lahir. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز الحكيم: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصية من الله عز وجل لكل مؤمن في هذا الكون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن عملتم بهذه الآية كفتكم، إن عملتم بسورة العصر كفتكم، والعصر يقسم الله عز وجل بالعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في هذا الكون يخسر إلا من استثنى الله عز وجل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان بالله عز وجل وفق شريعة الله عز وجل، وعملوا للصالحات وفق شريعة الله عز وجل. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان بالله، عمل بشريعة الله، تواصل بالحق وبالصبر وفق شريعة الله عز وجل. Di dalam surah Al-Asr disebutkan bahwasannya sebaik-baiknya wasiat adalah tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kita mewasiatkan satu sama lain dengan hal yang benar, kemudian dengan kesabaran. Dan dalam surah Al-Asr mendapatkan kemuliaan yang sangat besar ayat ini atau surah ini, dikarenakan Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya jikalau yang turun hanya surah Al-Asr maka sudah cukup bagi kami. Maka surah Al-Asr ini adalah surah yang sangat-sangat mulia karena diawali dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu Al-Asr. Kemudian innal insana lafi khusr, sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan merugi kecuali illal ladina amanu, yang beriman, illal ladina amanu wa 'amilus shalihat, dan melakukan kebaikan, amal-amal saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, mewasiatkan atau memberikan nasihat kepada sesamanya tentang kebenaran dan juga kesabaran. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز الحكيم: قل يا محمد، قل إن كان آباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم
الكرام قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 8 أشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إن كان هذه 8 أشياء أحب إليكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انتظروا عقوبة من الله، انتظروا طامة تنزل من السماء، والله لا يهدي القوم الفاسقين. Dalam ayat yang Syekh bacakan tadi, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, in kana aba'ukum, jikalau bapak-bapak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, kemudian wa azwajukum, dan juga istri-istri kalian, kemudian juga wa ashiratukum, dan keluarga kalian, kemudian juga rumah-rumah yang megah yang kalian miliki, kemudian harta-harta yang kalian miliki, yang kalian kumpulkan setiap harinya, kemudian juga bisnis yang kalian jalankan selama ini, kalian takut kalau kalian justru bangkrut. Semua hal itu tadi, 8-8-nya, jikalau sampai hari ini masih ada di hati kalian, maka kalian tinggal menunggu saja, fatarabbasu, menunggu azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini menunjukkan bahwasannya seseorang jikalau dia masih mencintai 8 hal tadi, maka dia termasuk orang-orang fasik. هذا خطاب من الله عز وجل ووصية من الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فنحن أولى أن نتبع هذا الخطاب، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة وكلهم جاهدوا في سبيل الله عز وجل. ما من صحابي إلا جاهد في سبيل الله عز وجل. كل الصحابة الكرام، لا يوجد صحابي تخلف عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. لا يوجد صحابي تخلف عن الجهاد في سبيل الله، لأنهم سمعوا هذه الآية وعقلوها ووعوها وعرفوا المقصود منها، فلم يكن آباؤهم ولا أبناؤهم ولا إخوانهم ولا عشيرتهم ولا أزواجهم ولا عشيرتهم ولا أموالهم ولا مساكنهم ولا تجارتهم أحب إلى قلوبهم من الله عز وجل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الجهاد في سبيل الله. وها هنا التاريخ يعيد نفسه. إخوانكم في فلسطين، إخوانكم في الدين، إخوانكم في أرض الرباط والجهاد لا زالوا ثابتين على دين الله عز وجل. قدموا أموالهم وأنفسهم وقدموا إخوانهم وأزواجهم ووالديهم وأبنائهم ومساكنهم، قدموا بيوتهم وكل شيء ما يملكونه، قدموا أغلى ما يملكون دماءهم في سبيل الله عز وجل، في سبيل تحرير المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين منذ أكثر من 70 عام، وهم يقدمون في سبيل الله عز وجل. تحملوا المشاق والصعاب. فأنا وأنت ماذا قدمنا في سبيل الله؟ أنا وأنت ما هي حجتنا أمام الله عز وجل؟ Dari 8 hal tadi, jikalau kita masih mencintainya semuanya itu, maka sungguh kita telah merugi.
Seharusnya ayat itu lebih utama disampaikan kepada kita semua. Karena sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka semua mengorbankan 8 hal tadi untuk agama ini. Mereka lebih mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dan mencintai agama ini, mencintai jihad. Maka kita sudah seharusnya kita memiliki hati yang sangat-sangat kuat untuk agama ini. Kita berkorban dengan apapun yang kita miliki untuk agama ini. Saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana, hari ini mereka masih menunaikan fardu kifayah kita, yaitu berjihad fisabilillah untuk melindungi masjid kita bersama, yaitu Masjidil Aqsa Al-Mubarak. 70 tahun sudah, bahkan lebih mereka bertahan di sana untuk sama-sama menunaikan fardu kifayah kita, yaitu melindungi masjid kita bersama, Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Mereka mengorbankan keluarga mereka, mengorbankan anak-anak mereka, mengorbankan harta mereka, mengorbankan rumah mereka, semua yang mereka miliki mereka korbankan untuk melindungi Masjidil Aqsa Al-Mubarak, untuk membela agama kita bersama, yaitu agama Islam. نختم قولنا بقول الله عز وجل كما ابتدأنا بقول الله عز وجل، فنختمه بقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الله عز وجل سينصر من ينصر هذا الدين، ويكون الله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وإن استنصروكم في الدين كما يصيحون في كل يوم إخوانكم يستنصرونكم يا مسلمون، فهل من نصير؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واجب فرض، كما أن صلاة العشاء والمغرب والفجر والظهر والعصر فرض، فنصرة المسلمين فرض. بل العلماء يقولون الجهاد في سبيل الله هو الركن السادس من أركان الإسلام. طيب يا الله، ما أستطيع أن أجاهد في سبيل الله، الحدود مغلقة، أغلقها المنافقون قبل المشركون، يحيط بفلسطين كثير من المنافقين، ولا نستطيع الوصول لتحرير فلسطين. ماذا نصنع يا الله؟ خطاب لكل مؤمن من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة جعلها الله تجارة، أسماها تجارة، لأن الإنسان أحب إلى قلبه كلمة التجارة والمال. تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. طيب يا الله، الحدود مغلقة، الله جعل لك مخارج بأموالكم وأنفسكم، جاهد بمالك وجاهد بنفسك، جاهد بدعائك، جاهد بتحريض المؤمنين يا أيها النبي حافظ المؤمنين. كل هذه من أنواع الجهاد. قاطع منتجات المشركين، مأكولاتهم ومشروباتهم ومياههم، هذه كلها من الجهاد في سبيل الله. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ويخرجنا في سبيله مجاهدين مقبلين غير مدبرين، وأسأل الله أن يقبلنا وإياكم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم يا حي يا قيوم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم، اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود وأمريكا ومن عاونهم من المنافقين والمشركين أجمعين، اللهم دمرهم كل تدمير، اللهم دمرهم كل تدمير، اللهم دمرهم كل تدمير،
اللهم انصر عبادك الموحدين وافك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم احم حوزة الدين، اللهم احم حوزة الدين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر أهل فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وكن لهم عونا ونصيرا ومعينا، واصلح أمرهم واصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم واحقن دماءهم وانصرهم يا حي يا قيوم إنك أنت المنتصر. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan di akhir saya ingin membacakan satu ayat yang dimana ayat ini ditujukan kepada kita semua, bahwasanya jika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menolong hambanya, maka kita perlu untuk menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan membantu saudara-saudara kita semua yang berada di sana, yaitu berada di tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Palestina yang kita cintai. Kemudian bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang berada di sana? Kita mungkin hari ini sampai detik ini tidak bisa datang ke sana untuk berjihad, tidak bisa membantu saudara-saudara kita dengan membawa senjata atau lain sebagainya, karena perbatasan ditutup, tidak ada akses sama sekali untuk datang ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menawarkan kepada kita semua, hal adullukum ala tijarah, apakah kalian ingin perniagaan yang bisa membantu kalian untuk menyelamatkan kalian dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bi amwalikum, dengan harta-harta yang kalian miliki, wa anfusikum, dengan diri-diri kalian. Maka kita sudah seharusnya membantu saudara-saudara kita dengan tujuan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan mereka banyak sekali bantuan. Kita tidak boleh kalah dengan orang-orang yang mereka mendukung Israel untuk menghancurkan saudara-saudara kita. Hari ini saudara-saudara kita menunaikan fardu kifayah kita, yaitu melindungi tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seharusnya kita memberikan dukungan yang terbaik kepada saudara-saudara kita. Kemudian kita juga sudah seharusnya mulai detik ini tidak membeli lagi produk-produk yang mendukung Israel. Itu adalah cara kita untuk membantu saudara-saudara kita, dan insya Allah kita termasuk mujahidin dikarenakan kita telah membantu saudara-saudara kita dalam berjihad melindungi Masjidil Aqsa wal Mubarak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menyampaikan satu sejarah yang dimana satu sejarah ini tidak boleh kita lupakan bersama-sama. Di tahun 1969 telah terjadi pembakaran Masjidil Aqsa Al-Mubarak yang telah direncanakan oleh seorang Perdana Menteri yang ketika itu berkuasa, bernama Golda Meir. Ketika itu dia memerintahkan seorang ekstremis yang berasal dari Australia untuk membakar Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Di malam hari, di saat orang semuanya sedang tidur, justru Golda Meir memerintahkan seorang ekstremis ini untuk membakar masjid kita bersama, yaitu Masjidil Aqsa. Lebih tepatnya adalah Masjid Al-Qibli. Di dalamnya terdapat mimbar. Sebagaimana mimbar di masjid ini, mimbar itu sangat berharga, bahkan lebih berharga dikarenakan mimbar itu adalah situs sejarah kita bersama, menjadi kebanggaan kita bersama, menjadi tanda bahwasanya umat Islam pernah menguasai Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Mimbar itu adalah mimbar Nuruddin Zaki atau mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Masjid Al-Qibli atau Masjidil Aqsa dalam satu hari terbakar. Di malam hari terbakar habis beserta dengan mimbar tadi. Betapa besar mimbar itu, betapa besar sejarah yang diberikan terhadap mimbar itu. Namun dalam satu malam
habis terbakar dikarenakan rencana bengis Golda Meir. Namun Golda Meir di malam hari tidak bisa tertidur sama sekali, Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa tertidur, bolak-balik. Di malam hari dia bergadang karena memikirkan nasib Israel esok hari. Dia kira 2 miliar orang nantinya akan datang ke Israel berbondong-bondong menghancurkan mereka dalam satu malam. Dalam satu hari Israel akan rata dengan tanah karena diserang oleh mayoritas penduduk dunia, yaitu umat Islam. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Golda Meir melihat matahari terbit, dia sadar bahwasannya umat Islam sedang tertidur. Umat Islam tidak peduli terhadap masjidnya. Umat Islam tidak peduli terhadap Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Maka kita di sini sama-sama datang untuk memberikan syiar kepada dunia bahwasannya umat Islam di Indonesia benar-benar peduli terhadap Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Jikalau kita setiap hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sering-sering datang ke Haramain, sudah seharusnya kita juga meminta dan merengek kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, masjidi hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa." Janganlah kalian melakukan rihlah sekalipun kemanapun kecuali kalian sudah mendatangi 3 masjid ini, yaitu masjidi hadza, masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Maka kita semua di sini diwajibkan untuk datang ke sana. Namun Masjidil Aqsa sampai detik ini masih dikuasai oleh kaum Zionis. Maka kita di sini sama-sama membantu saudara-saudara kita yang telah menunaikan fardu kifayahnya. Kita semua mewakili kita, yaitu melindungi masjid kita bersama, Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Hari ini kami membawa syal, yang dimana syal ini akan kita berikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau berkomitmen dengan kami dengan nominal 1 juta rupiah. Dan komitmen ini bisa ditunaikan dengan berangsur-angsur, bisa per bulannya 100.000, bahkan 20.000, 10.000, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita semua untuk memberikan hadiah yang terbaik untuk Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Dan yang memberikan hadiah kepada Masjidil Aqsa, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang sholat di sana. Dan orang yang sholat di sana setara sebagaimana orang yang sholat 1000 kali di masjid lain. Apakah di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mau berkomitmen dengan kami dengan nominal 1 juta rupiah? Apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau maju ke depan, kemudian nantinya Syekh akan mengalungkan syal ini kepada Bapak Ibu sekalian yang mau berkomitmen dengan kami dengan nominal 1 juta rupiah? Apakah ada? Silahkan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita nanti justru ada. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah Ibu. Silakan boleh di tengah aja mungkin ya. Apakah ada lagi di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin berkomitmen dengan kami dengan nominal 1 juta rupiah? Dan kami juga membawa jersey yang dimana jersey ini bisa Bapak Ibu pakai nantinya ketika olahraga atau lainnya. Untuk bapak-bapak mungkin ya, untuk ibu-ibu enggak? Ya. Silakan, apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau berkomitmen dengan kami dengan nominal tadi 1 juta rupiah? Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak, Allahu Akbar. Jazakumullah khairan. Semoga tercatat menjadi mujahidin dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan sebaik-baiknya balasan insya Allah.
Apakah ada lagi di antara Bapak Ibu sekalian yang mau maju ke depan untuk mensyiarkan? Masya Allah Bapak. Takbir, Allahu Akbar. Dan jikalau di antara Bapak Ibu sekalian ada yang mau menunaikan zakat mal, insya Allah kita juga akan terima, karena kita ketahui bersama bahwasannya saudara-saudara kita di sana 8 asnaf itu terdapat di Gaza semuanya. Takbir, Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu sekalian, kami juga membuka komitmen dengan nominal Rp500.000. Apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau berkomitmen dengan kami dengan nominal tadi Rp500.000? Masya Allah Ibu, 1, 2, silakan berdiri Ibu. Masya Allah Bapak, silakan maju ke depan, silakan. Nanti untuk ibu-ibu insya Allah di tengah, Syekh akan ke tengah insya Allah. Ada 2 lagi, 4, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga mengabarkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwasannya beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan salah satu dai yang berasal dari Gaza, dan ketika itu beliau mengabarkan kepada kami bagaimana keadaan beliau, dan ketika VN dengan saya ternyata terdengar suara pesawat-pesawat tempur yang berlalu lalang, dan peperangan sudah mulai kembali terjadi, dan saudara-saudara kita tidak menemukan makanan untuk mereka iftar, untuk mereka sahur. Dan ketika saya melihat status WhatsApp beliau ternyata tidak menemukan sama sekali makanan yang bisa menghilangkan rasa lapar mereka, dan bahkan air minum pun sangat sulit. Maka kita nantinya akan menyalurkan kepada Bapak Ibu sekalian setiap donasi ini untuk memberikan air bersih, kemudian makanan, dan kita juga sudah tunaikan berupa sekolah darurat untuk saudara-saudara kita juga. Dan insya Allah semuanya akan kita tunaikan dengan amanah, dan insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya di akun Instagram kami seperti apa realisasi terhadap donasi-donasi Bapak Ibu sekalian.
Untuk Bapak Ibu sekalian yang mau berkomitmen dengan jersey, maka boleh dengan nominal 2 juta rupiah. Sekali lagi Bapak Ibu, komitmen ini bisa ditunaikan Bapak Ibu sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Jikalau dalam 1 bulan itu ternyata belum bisa menunaikan donasinya, tidak apa-apa sama sekali Bapak Ibu. Dan insya Allah niat baik ini di bulan Ramadan sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan berlipat ganda. Dan insya Allah sedekah ini adalah sedekah yang terbaik di waktu yang terbaik, dan Allah akan memberikan balasan yang terbaik insya Allah. Rp500.000 satu lagi. Baik, untuk jersey ternyata minimal komitmennya adalah 1 juta rupiah. Jadi masih dibuka kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang mau berkomitmen, silahkan mendatangi panitia dan maju ke depan untuk menyiarkan apa yang sudah kita berikan kepada saudara-saudara kita. Sekali lagi kita meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk maju ke depan, bukan untuk tujuan ria atau lain sebagainya. Semata-mata kita ingin menyiarkan ini kepada dunia bahwasannya umat Islam terutama di masjid ini peduli terhadap masjid kita bersama, yaitu Masjidil Aqsa Al-Mubarak. Masya Allah deh. Ya silakan maju ke depan. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian. Jikalau masih ada di antara Bapak Ibu yang mau berkomitmen dengan kami dan ingin menjaga keikhlasannya, bisa datang sembunyi-sembunyi kepada panitia, kemudian mencatat namanya, dan insya Allah semuanya sama pahalanya, sirran wa alaniyah, mau itu sembunyi-sembunyi ataupun terang, ya terang-terangan, maju ke depan, insya Allah semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah yang terbaik, hadiah yang terbaik untuk masjid kita bersama. Dan untuk teknis pembayarannya bisa melalui QRIS ataupun cash, dan semuanya insya Allah kita berikan akses termudah untuk Bapak Ibu sekalian mau menunaikan hadiah terbaiknya untuk masjid kita bersama. Baik, saya cukupkan. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke masjid ini. Semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baiknya. Jazakumullah khairan katsiran wa baraka fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.